Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Anwar dari kelas IF04 dengan NIM 23115611. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Dari yang pertama, generasi pertama itu dimulai pada tahun 1940 sampai 1959. Generasi pertama komputer ditandai dengan penggunaan tabung vakum sebagai komponen utama. Komponen pada masa ini berukuran sangat besar, boros energi, dan menghasilkan panas yang tinggi. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC dan UNIVAC 1. Mereka digunakan terutama untuk tujuan ilmiah dan militer, serta memiliki kecepatan proses yang sangat lambat. Bahasa pemrograman yang digunakan masih sangat sederhana, yaitu bahasa mesin. Selanjutnya ada generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1965. Transistor mulai menggantikan tabung vakum pada generasi kedua. Komputer menjadi lebih kecil, lebih lambat, dan lebih efisien. Penggunaan transistor juga mengurangi panas yang dihasilkan. Bahasa assembly mulai diperkenalkan, memungkinkan programmer untuk menulis instruksi yang lebih mudah dipahami. Komputer generasi kedua mulai digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis dan pemerintahan. Selanjutnya ada generasi ketiga, dimulai pada tahun 1965 sampai 1970. Munculnya Integrated Circuit (IC) atau chip semikonduktor pada generasi ketiga membawa revolusi dalam dunia komputer. IC kemungkinan ribuan transistor ditempatkan dalam satu chip, sehingga komputer menjadi semakin kecil dan cepat. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran mulai populer, memudahkan programmer dalam mengembangkan perangkat lunak. Komputer generasi ketiga juga mulai menggunakan sistem operasi multiprogramming, memungkinkan beberapa program berjalan secara bersamaan. Dan masuk ke generasi keempat dari 1970 sampai sekarang ini. Mikroprosesor, sebuah chip yang menggabungkan seluruh unit pemrosesan sentral CPU ke dalam satu chip, menjadi ciri khas generasi keempat. Munculnya mikroprosesor memungkinkan terciptanya komputer pribadi PC yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih mudah digunakan. Perkembangan perangkat lunak semakin pesat dengan munculnya berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux. Internet juga mulai berkembang pesat, menghubungkan komputer di seluruh dunia. Dan ada generasi kelima juga, yaitu di masa depan. Generasi kelima diproyeksikan sebagai era komputer yang memiliki kecerdasan buatan atau AI. Komputer akan mampu belajar, berpikir, dan mengambil keputusan sendiri. Teknologi seperti pembelajaran mesin, machine learning, dan jaringan saraf tiruan neural network akan semakin canggih. Penerapan AI akan mengubah berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, transportasi, hingga industri. Selanjutnya ada perkembangan terbaru. Selain generasi kelima, perkembangan teknologi komputer terus berlanjut dengan pesat. Beberapa tren terbaru meliputi yang pertama ada komputasi awan, penyimpanan dan pemrosesan data dilakukan di server jarak jauh. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT adalah jaringan perangkat yang saling berhubungan dan dapat berkomunikasi. Yang ketiga ada realita virtual dan augmented reality. Teknologi ini yang memungkinkan interaksi dengan dunia virtual. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya bawa adalah evolusi komputer telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Dari mesin penghitung yang besar dan lambat, komputer telah berkembang menjadi perangkat yang kecil, cepat, dan cerdas. Perkembangan ini terus berlanjut dan kita dapat menantikan inovasi-inovasi baru di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata maupun penjelasan yang kurang dimengerti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.